Apapun alasannya, wallet Pi Anda tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jangan memberikan kode prasasti atau password Pi Anda kepada siapapun. Selamat pagi semuanya, kembali bersama dengan saya Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya mengucapkan selamat datang buat Anda semua yang telah bergabung di YouTube channel ini. Oke, hari ini kita akan melihat kembali berita terbaru, di mana kita tahu bahwa penjual beli koin Pi semakin marak di media sosial, terlebih-lebih di Facebook, yang mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian karena diiming-imingi dengan harga yang sangat mungkin menurut mereka itu harga yang pantas. Ada yang $100, $200, sehingga mereka tergiur untuk menjual koin Pi mereka, walaupun saat ini Open Mainnet belum diluncurkan. Namun di pembahasan kali ini kita akan melihat di mana jual beli koin Pi network marak. Kita perlu juga mengantisipasi bagaimana cara menghindari supaya kita terlepas daripada penipuan ataupun scam yang dilancarkan oleh orang-orang tertentu untuk mengincar koin Pi yang kita tambang. Ini Jakarta, bersumber dari media berita bulukumba.com. Aksi jual beli koin Pi network sedang marak dilakukan oleh beberapa pihak. Jual beli atau barter Pi memang dibolehkan, namun terbatas untuk antar pioner atau aplikasi terverifikasi. Hanya saja barter atau jual beli tidak luput dari aksi penipuan atau scam oleh oknum yang bertanggung jawab, di mana pioner diiming-imingi harga tinggi agar dapat melepas koin Pi mereka kepada pembeli. Nah, tentu kita kan ditawarkan harga yang tinggi ataupun harga yang fantastis. Nah, dimana kalau ditawarkan ke kita dengan harga mungkin $100 satu koin Pi, kalau dikalikan dengan harga $1 15.000, artinya $100 itu adalah 1.500.000. Nah, kita menambang Pi dihargai 1.500.000 satu koin Pi, itu sebenarnya sudah harga yang sangat fantastis. Namun pada dasarnya bukan kita mendapatkan uang dari hasil penjualan koin Pi kita, malah koin Pi kita yang ada di wallet habis semua, dicuri ataupun dihack mereka. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kerugian kita. Kalau seandainya koin Pi kita dihargai dengan 1.500.000, kita jual satu koin Pi, itu sudah sangat bagus sebenarnya. Tetapi bukan kita mendapat untung, malah merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, ya kita lihat dulu beberapa hal di bawah ini nanti supaya kita terhindar daripada penipuan-penipuan tersebut. Di sini pioner kerap lupa bahwa calon pembeli ternyata hanya untuk mendapatkan koin Pi tanpa bayar. Nah, setelah pioner yang menjadi korban mentransfer koinnya, maka pembeli akan hilang alias lost control. Nah, itu beberapa mungkin menawarkan kepada kita melalui media sosial ya, termasuk saya juga mendapatkan tawaran-tawaran tersebut. Namun ya saya tidak menanggapi. Kalau melalui chat pribadi WhatsApp, saya langsung sampaikan kepada mereka bahwa saya tidak menjual koin Pi saya, tetapi saya akan menunggu setelah Open Mainnet dan nanti ditentukan berapa harga sebenarnya yang disepakati oleh core team. Nah, berikut ini ada tips agar aman melakukan barter koin Pi sesuai dengan arahan di Pi Network. Nah, yang pertama, barter dengan pioner terpercaya. Agar terhindar dari penipuan atau pencurian Bitcoin, maka harus berhati-hati kepada pioner untuk tujuan transfer. Sebaiknya melakukan barter Pi pada acara konferensi atau pada acara
kopdar. Nah, kalau pada acara konferensi ataupun acara kopdar, ya kita bertemu dengan orangnya sehingga kita bisa barter. Kalau memang dia benar-benar mau barter, dia menyediakan uang tunai bagi kita dan kita menyediakan koin Pi-nya, dan pada saat bersamaan transaksi bisa berlangsung, dan itu lebih aman bagi kita para pioner-pioner. Yang kedua, jangan jual Pi koin saat Pi Network masih tahap enclosed mainnet. Pi Network melarang adanya jual beli Pi sebelum open mainnet. Nah, yang kedua ini adalah supaya kita terhindar adalah jangan menjual koin Pi-nya. Karena memang menjual koin Pi itu masih dilarang oleh core team. Dari pihak Pi Network masih melarang untuk bertransaksi menjual koin Pi. Yang boleh itu adalah barter sesama pengguna, sesama pioner. Kalau masalah bertransaksi dengan mengganti dengan uang itu belum bisa, tapi mengganti dengan barang, barter, itu sudah diperbolehkan. Yang ketiga, jaga wallet Pi. Apapun alasannya, wallet Pi adalah tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jangan memberikan kode prasasti atau password Pi Anda kepada siapapun. Nah, pengalaman bagi kita yang sudah mungkin beberapa 3 tahun, 4 tahun di cryptocurrency, itu prasasti itu kalau kita wallet ya, punya wallet seperti Trust Wallet, MetaMask dan yang lainnya, itu ada punya prasasti. Nah, prasasti itulah yang menjadi kunci, dan itu kunci rahasia yang kita buat. Dan biasanya itu terdiri dari 12 suku kata ya, 12 suku kata, dan suku kata itu yang berbeda. Nah, biasanya kita mengamankan ini, kita buat tulisan di sebuah kertas ataupun kita ukir, atau mungkin kita buat di email kita sehingga seorang pun tidak akan bisa melihatnya. Nah, kalau prasasti ini hilang, maka semua koin ataupun aset-aset kita yang ada di wallet semuanya akan hilang. Nah, oleh sebab itu jangan berkata saya sudah lupa prasasti, tidak bisa. Tapi kalau kata sandi tadi lupa, itu masih bisa dipilihkan di email. Tapi kalau prasasti itu tidak akan pernah bisa digantikan. Artinya kalau prasasti hilang, maka semua aset kita yang di wallet itu semuanya hilang. Oleh sebab itu, mari jaga prasasti sebaik-baiknya. Buat di beberapa tempat, bukan di satu tempat. Ada yang di buku, ada yang di handphone, ada juga mungkin di email dan di tempat-tempat lain. Karena aset itu yang ada di wallet kita itu sangat berharga. Dan kita tidak tahu suatu saat nanti aset kita ini, seperti kita tahu cryptocurrency itu, Bitcoin itu pada tahun 2010 itu harganya 3.000. Sekarang sudah 450.000 dengan harga $25.000 ya per satu Bitcoin itu. Jadi artinya sekarang ini mungkin koin Pi yang kita tambang ini belum ada harganya, tetapi 2-3 tahun 4 tahun ke depan kita tidak tahu dengan harga yang sangat fantastis. Oleh sebab itu, mari jaga prasasti kita dengan aman dan disimpan di tempat yang paling aman. Yang keempat, kalau terjadi penipuan, laporkan pelaku scam ataupun penipuan. Pioner yang menjadi korban penipuan atau scam dapat melaporkan ke pihak Pi Network. Pioner yang sudah mengirim Pi namun barang tak kunjung datang dapat melaporkan wallet Pi penerima tersebut. Nah, karena ini kan sama-sama Pi, artinya koin Pi ini belum bisa dikirim ke exchange lain. Nah, seperti exchange yang ada, atau Indodax, atau Binance, atau Huobi, atau yang lainnya, belum bisa dikirim ke sana, masih di seputaran walletnya Pi. Nah, oleh sebab itu, Pi browser ya, kalau seandainya kita tertipu, teman-teman ada tertipu, langsung laporkan ke core team melalui email. Karena nanti masih di sana semua. Itu alamatnya itu, kemana kita kirim koin Pi tersebut itu, kan kita barter sama mereka. Mereka menjanjikan uang, kita kirim koin Pi kita, contohnya 10 koin Pi. Mereka berjanji 1.500.000 berarti 15 juta, dan mereka tidak akan memberikan
koin uang ke kita, tapi kita telah memberikan koin PIN-nya. Oleh sebab itu nanti kalau hal itu terjadi, langsung laporkan ke Kortim dan akan dilacak, dan sebenarnya bisa itu dikembalikan, dan nanti yang berbuat curang tersebut akan dibanding. Nah, teman-teman semua, inilah beberapa hal yang kita lakukan supaya kita terhindar daripada penipuan menjelang Open Mainnet yang telah mungkin disebarluaskan ataupun direncanakan akan diadakan pada tanggal 28 Juni 2023 ini. Mudah-mudahan Open Mainnet-nya terjadi ya, dan diluncurkan, dan kita bersyukur nanti semua koin Pi yang kita tambang itu akan membuahkan hasil bagi kita teman-teman. Tetap semangat teman-teman semua, para pioner, tetap menambang karena menambang itu gratis. Teman-teman semua, berita ini, info ini adalah hanya untuk memperbaharui teman-teman semua. Info ini yang saya sampaikan ini supaya ada update terbaru bagi kita, supaya kita tahu dan tidak ketinggalan akan info-info terbaru dan terkini seputar Pi Network. Nah, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.